Kenshin. Halo guys, waduh bakalan panjang nih ya. Ini dia ya yang sudah kalian nantikan. Jadi kalau boleh kasih kesan atau komentar singkat sebelum kita bahas video ini teman-teman ya, setelah nonton Revise episode 1. Jadi menurut Anda sih cukup oke, menghibur dan juga fresh ya teman-teman ya. Oke banget pokoknya ya. Jadi siap-siap aja nih, Anda bakal bahas panjang nih ya. Dan Anda juga udah siap banget nih ya sama Revise ya. Nih kelihatan nih, Anda udah pakai kaos Revise ya. Keren banget nih kaosnya, terus juga imut banget ya. Jadi ada gambar-gambar dari Revive-nya di sini ya, yang kayak cibi-cibi gitu teman-teman. Anda di sini dapatnya dari Sasword Distro, oke? Jadi kalau kalian pengen juga kaos seperti ini, teman-teman silakan kalian hubungi Sasword Distro. Ini keren banget dan adem banget loh teman-teman. Dan juga di sini Anda dapat sesuatu juga nih. Nggak kayak gitu juga Bambang. Ini dia phone case untuk Rex bisa. Wes keren banget, ini tinggal dipasangin aja di HP Anda. Wah, terus juga bahannya juga Anda suka nih yang begini-begini ya. Tuh, wih solid banget dan jadi keren nih. Wih, lihat teman-teman kualitas case-nya. Keren banget kan? Nah, Anda dapat yang ini dari mana? Dari Toku Project. Terima kasih banyak untuk Toku Project. Kalau kalian pengen teman-teman case ini ya, dan juga dengan berbagai macam desain Vistam lainnya, silahkan kalian hubungi Toku Project. Dan jangan lupa terima kasih Toku Project dan juga Sasword Distro, oke? Dan sekarang teman-teman, episode 1 ini pastinya banyak first impression ya. Selain itu, apakah analisa dan juga prediksi dari Anne dan kalian juga selaras dengan bahasan kita kemarin sebelum tayang? Karena kan kalian juga udah lihat sendiri sebelum Revise ini tayang, episode 1-nya kemarin banyak banget Anne bikin tokusatsu, terus juga apapun itu soal Revise dengan berbagai macam teori dan juga spekulasi. Nah, jadi kita bakal selaraskan nih ya. Kemarin juga banyak banget yang udah kasih teori-teori tambahan yang menurut Anne bagus banget selama tokusatsu. Jadi terima kasih banyak ya Gan, asli. Banyak banget yang ngasih teori-teori tambahan kayak hubungannya genom, terus juga DNA dan segala macem. Itu soal detail-detail lainnya mungkin nanti kita bakal bahas kalau ada kesinambungan dengan episodenya ya, oke? Jadi memang kalau ada waktunya, oke? Terima kasih pokoknya teman-teman. Jadi perbandingan first impression dengan Saber ya di sini ya, mana yang lebih bagus sih? Anda berani bilang di sini Revise lebih unggul ya. Dari segi first impression sekali lagi. Jadi jangan salah arah ya. First impression sekali lagi ya. Jadi bukan keseluruhan ya. Jadi gila aja cuman karena episode 1 bagus gitu, langsung ngejudge mana yang lebih unggul. Jadi otak Anda harus dipakai kalau kayak gitu. Jadi langsung ngejudge, wah pasti Revise lebih keren ya dari Saber. Sekali lagi ini kan perbandingan first impressionnya, oke? Jadi jangan salah arah ya teman-teman ya. Nah, jadi langsung saja inilah bahas-bahas kita untuk Kamen Rider Revise episode 1. Jadi di bagian awal pace-nya sih menurut Ana lumayan cepet juga. Jadi kita dikasih beberapa awal mula dan juga penjelasan di sini. Jadi seakan-akan itu kita udah ada di tengah cerita gitu ya. Jadi nggak awal mula banget kita belajar segala macem. Tapi entah kenapa di bagian ini tuh kita nggak terganggu-ganggu amat ya. Jadi kayak udah langsung ngerti gitu ya. Jadi mungkin karena efek banyak banget bocor sinopsis dan spoilernya sebelum si Revise ini tayang. Jadi ketika kita lihat tuh kayak udah paham gitu. Oh iya gini-gini gitu ya. Nah karena hal itu kita udah tahu bakal gini bakal gitu ya. Jadi kita tinggal lihat penggambaran dan eksekusinya seperti apa di filmnya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi sekarang kita bakal bahas bagian-bagian pertama dulu deh di episode ini ya. Jadi di awal mula di bagian Amerika Latin tahun 71. Nah dari dua hal ini aja udah bisa kita ambil kesimpulan. Jadi tahun 71 adalah tahun dimana Kamen Rider tayang pertama kali ya, Simba Ichigo. Dan soal Amerika Latin ini menjawab kenapa para Deadman ini punya tema Latin-Latin Meksiko gitu ya. Kemarin kan sempat dipertanyakan juga. Jadi tahun 71 atau 50 tahun lalu, karena ini anniversary Kamen Rider ke-50, ditemukan sebuah stem aneh. Dan ketika si arkeolog itu menemukan stem itu, dia itu seperti kayak dikontrol untuk ngecap ke tubuhnya sendiri ya. Dan muncullah iblis yang mengamuk di situ. Dan Ancient Stem, kita nyebutnya Ancient Stem aja di sini ya. Ancient Stem ini sekarang ada di kediaman si Phoenix. Apa mungkin si Ancient Stem ini tuh sampai sekarang jadi salah satu source atau salah satu bahan penelitian atau salah satu bahan ingredients di mana Phoenix dan George ini memproduksi Rider System. Bisa jadi nggak sih ya? Jadi akan sangat menarik sekali menurut Anda kalau si Ancient Stem ini, atau mungkin ini stem pertama lah ya, bakal dibahas lebih jauh gitu ya. Dan sekarang lanjut ke si antagonisnya, Deadman ya, yaitu Deadman yang di masa sekarang. Jadi sesuai sinopsis, Deadman adalah organisasi jahat penyembah iblis. Agak menyeramkan sih emang sinopsisnya. Nah di sini udah dapet deskripsinya ya. Tapi sesuai yang Anda bilang pas bahas trailer, akan dibuat lebih friendly di sini ya. Padahal bisa banget di bagian ini tuh dibikin semengerikan mungkin, asli.
ya. Tapi udah oke sih menurut Ane ya. Dimana pemuja setan itu ada sekte dan juga pengikut-pengikutnya. Dimana kita lihat di sini ternyata Deadman juga banyak manusia-manusia yang percaya dengan si Deadman tersebut ya. Jadi kan pemuja setan juga ada gitu kan orang-orangnya gitu. Nah, yang ngeri emang ketika mereka bersorak-sorak terus juga dicap satu-satu sama si Aguilera. Itu udah macam kayak gimana ya, sorry banget nih kalau perumpamaannya mungkin agak ke religi atau gimana. Cuman kalau di gereja itu kayak misalkan diurapin gitu atau gimana ya, itu penggambarannya mirip seperti itu ya. Sekali lagi yang Anda bilang kalau ini back to old era macam Showa atau Heisei P1, ini pasti bakalan ngeri penggambarannya asli. Cuman kan ini udah dibikin se-friendly mungkin biar dilihatnya itu nggak terlalu kayak gimana ya. Nah, secara singkat yang Anda dapat, tujuan dari Deadman adalah membangkitkan Gifu, yaitu monolit yang ada di pusat markas mereka. Jadi udah ada bau-bau ketika bangkit bakalan jadi final boss juga kayaknya si monolit ini atau si Gifu ya. Gufu ya lupa. Dan juga ada yang ngasih referensi katanya kenapa Meksikan dan segala macam ini sama seperti kayak festival orang mati yang sering dilakukan orang Meksiko katanya. Itu juga referensi dari kalian tuh. Terima kasih banyak juga ya. Nah, Aguilera yang sekarang Big Boss Deadman katanya adalah istrinya si Gufu ini, dalam tanda kutip istrinya ya. Padahal istri gue. Aduh. Sekalian langsung bahas first impression buat 3 Deadman inilah ya, yaitu si Ortega, si Furio, dan juga si Aguilera ya. Jadi Ortega sih belum kelihatan karakteristiknya gimana. Kalau si Furio menurut Anda sih agak-agak ganggu gimana gitu. Apalagi pas bagian dia teriak-teriak di awal kan. Jadi kayak manggil abang-abang tukang bakso lewat ya. Jadi agak bingung juga sih ini tipe antagonisnya si Furio ini mau gimana gitu. Mau gemulai atau mau yang tipe kuat badak gitu macam si Dargon di Ultraman Trigger itu. Soalnya sinopsisnya kan katanya dia bodyguardnya si Aguilera gitu kan. Nah, kalau si Aguilera ini aduh gimana ya. Padahal ini musuh gitu. Tapi pangling mulu salfok mulu ya. Jadi ini terlalu imut si Yayang Aguilera ini. Kenapa Yayang? Soalnya predikat Bebep itu sudah ada di Yua-Yaiba. Jadi kalau Yayang ini Aguilera ya. Bebep Yua-Yaiba, Yayang Aguilera. Udah gitu ya. Jadi susah juga sih kalau mau dibilang mengintimidasi apa kagak. Soalnya gimmicknya juga kawaii-kawaii gitu kan. Jadi bikin salfok mulu dah ya. Aduh udah pasti. Sekalian banyak netizen toko fans pasti pada salfoknya sama Aguilera. Udah ya. Soalnya agak ketutup juga ya, Kaimoto nggak terlalu banyak juga ya keluar di episode 1 ini ya. Soal cara kerja Deadman juga sedikit dijelaskan di sini. Mereka ini memang memilih orang-orang yang cukup spesial dan juga unik ya. Sebagai contoh di episode ini si Furio ini memilih seorang berandalan yang pasti kita juga udah tahu namanya juga berandalan ya. Kita tahu attitude-nya buruk untuk memunculkan si monsternya ya. Jadi stem yang digunakan oleh para Deadman ini tuh memang stem yang sama yang akan digunakan sama si Revice nantinya. Karena dulu para Deadman ini katanya pernah melakukan penyerangan besar-besaran ke markas Phoenix. Nah, sehingga banyak Vistam yang sudah dikembangkan di sini oleh si Phoenix ini tercuri dan digunakan untuk tindakan jahat oleh si Deadman. Gitu ya. Nah, soal kesinambungan membuat monster dan juga kebangkitan Tuan Gufu ini juga patut kita pertanyakan. Kesinambungannya apa gitu ya? Apakah untuk jadi sumber kekuatannya lama-lama dan segala macam? Mungkin nanti bakal terjelaskan sedikit demi sedikit nantinya ya di episode mendatang. Jadi Vistam yang dicuri itu masih bernama bukan Vistam, tapi namanya Pro Vistam ya. Jadi karena cuman ada logo hewannya di situ dan warnanya gitulah, tapi belum ada unsur ridernya. Sepertinya unsur ridernya akan dimasukkannya sama si George karena dia adalah ilmuwan yang juga tokoh fans. Nah, penyerangannya kapan? Apakah ini penyebab ayahnya si George ini meninggal penyerangan ini? Nah, bisa jadi ya, dipertanyakan juga itu. Pokoknya masih banyak yang bakal bisa dikuak di sini. Karena papanya George juga di sini kan sudah mengembangkan rider system sejak 30 tahun yang lalu. Jadi apakah bakalan ada diceritakan proto Revice versi Revice terdahulu dan sebagainya gitu, kayak Drive kan ada proto Drive-nya gitu. Siapa tahu kan ada proto Revice-nya atau ada rider sebelum si Revice gitu ya, sebelum si Revice ini muncul, mungkin aja bisa bakal dibahas gitu. Jadi Pro Vistamnya ini dicolok ke badan si berandalan dan muncul Mammoth Deadman ya. Dan Aguilera aja di sini ngecapnya masih imut kan. Gitu. Kenapa sih? Dan mungkin pas ngecapnya itu kayak kurang ada efek mengerikannya gitu ya. Jadi kayak cuman ngecap doang gitu. Jadi beda gitu, kayak misalkan si Time Jacker ini menciptakan Another Rider di mana orangnya itu mencet right watch-nya kan langsung kayak muncul kayak aura-aura kegelapan gitu kan. Ini kayak ngecapnya kayak cuman tuk, udah gitu ya. Nah, buset dah ya, ini bahas Deadman aja panjang bener ya.
sampai belum kita bahas protagonisnya di sini. Yang pasti sih dari si Iki Igarashi dulu ya. Jadi sang pemeran utama kita harus dibahas juga di sini. Jadi kalau Ana sih terkesan biasa aja dengan si Iki ini ya, karena dari dulu patternnya memang pemeran utama Kamen Rider itu ya sudah pasti banyak mencakup hal-hal yang generik dan juga positif. Macam kayak baik, suka menolong orang, terus juga ada konyol-konyolnya dikit. Udah pasti kayak begitu. Jadi ya no protes lah, mau kayak gimana lagi ya. Pasti kayak gitu ya, tinggal dinikmati aja. Ya sama pasti nanti ada developmentnya lah. Nanti kita bakal lihat juga seperti apa. Nah selain bagian Deadman di atas yang Anda ceritakan dibikin lebih friendly ya, soal si markasnya Deadman dan sekte-sektenya itu, di bagian Iki mulai mendengar dan bisa melihat si Vice ini juga menurut Anda sih dibikin lebih friendly ya. Jadi sebenarnya bisa aja dibikin lebih menyeramkan, di mana si Iki itu mengalami fase kayak depresi gitu kan, di mana dia terus mendengar suara si Vice yang kayak terngiang-ngiang di telinganya dia gitu. Jadi kayak menggoda-goda di telinganya dia. Apa nih sampai pusing, sampai frustasi. Bisa aja itu sih cuman bayangan aneh ya. Gitu aja. Cuman kan ini dibikin lebih friendly gitu ya. Siapa tahu si Ikinya bisa depresi gitu kan karena denger itu terus siapa lu bla 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 gitu. Sekali lagi ini kan serialnya itu dikhususkan untuk lebih ke anak-anak ya. Jadi dibuat se-friendly mungkin. Oke, case close. Jadi si Iki ini tuh impiannya dari awal itu menjadi pesepak bola profesional ya, dan pemain idolanya dia kocaknya di sini yaitu si Kazuyoshi Miura. Jadi beliau umurnya itu udah 52 tahun, mainnya di Yokohama FC. Jadi banyak yang respect juga ke beliau ya. Jadi dia itu adalah pemain tertua di Liga Jepang. Itu fun fact-nya. Kemarin sih di dunia ya, tapi rekornya udah pecah. Ternyata ada pemain yang lebih tua lagi dan masih main sampai sekarang. Oke. Jadi itu hanya intermezzo aja, dan sisa karakter lainnya sih menurut Anda nggak terlalu menonjol gimana. Karena Anda udah bahas case ya pas Tol Satsu kemarin sebelum tayang. Jadi kalian bisa balik lagi untuk lihat video itu kalau masih penasaran. Jadi komentarin dikit soal Sakura, adiknya si Iki yang juga imut dan juga jago karate. Jadi ya sesuai yang Anda bilang, asupan waifu udah aman lah buat buat tahun ini lah ya. Kalau misalkan si Ahuilera nggak ada, kita bisa lihat si Ayaka Imoto gitu ya. Udah gitu, tinggal pilih mana. Ini juga agak bingung ya, tapi tetap ya yang Ahuilera tetap ya. Nah soal si Hyuga Igarashi, yaitu adiknya si Iki. Halo guys, mau minta maaf nih sebelumnya ya. Jadi Anda ketuker nama peran dan juga nama aktornya untuk si Daiji Igarashi sama si Wataru Hyuga. Jadi nanti sepanjang video kalian bakal denger Anda tuh nyebut namanya itu Hyuga ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, di sini Anda ketuker nama aktor dan juga nama perannya. Jadi nanti bakal di fix di episode selanjutnya. Jadi mohon maaf ya gan. Ini nanti kita bakal komentarin nanti ya di akhir video. Soalnya ada yang teori-teori yang menarik soal ini ya. Jadi kalian nonton aja sampai beres. Dan karakter yang Anda udah bilang tertarik sejak kemarin-kemarin adalah si George ya. Asli ini George Anda tertarik banget ya. Jadi langsung aja ke seremoni Phoenix, di mana si adiknya si Iki ini diangkat menjadi kapten ya, dan juga terjadi serangan Deadman di situ. Jadi bagian yang menarik banget tuh di sini ya, karena hampir 3/4 episode ini tuh full action ya di bagian ini terutama. Jadi serangan Deadman di bagian ini sih menurut Anda terlihat menyeramkan, di mana orang-orang ini banyak yang panik, jadi terasa lah terornya ya. Cuman gimana ya di bagian ini yang Anda agak kurang sreg. Gracias Deadman. Apa sih gitu? Jadi di bagian itu tuh kayak kurang gimana gitu. Itu kan menjadi catchphrase khas mereka, tapi kayak kurang gimana gitu. Padahal kan mereka antagonis ya gitu. Dan di awal salah satu anggota Phoenix ini terlalu berambisi menjadi Kamen Rider ya, sehingga menyebabkan iblis yang ada di dalam dirinya keluar dan membabi buta lagi, malah nyerang dianya. Ternyata iblisnya si ini Rex Deadman ya. Kedua adiknya si Iki nih, si Hyuga ya. Jadi si Hyuga ini emang sudah dipilih oleh si George dari awal sebagai orang yang akan menjadi Kamen Rider. Tetapi karena kejadian di atas membuat dia takut dan jadi mikir di sini ya. Di sini Anda suka ketakutan dia karena dia udah lihat juga konsekuensinya jika gagal Henshin seperti apa, bakalan muncul iblis lagi, ngamuk lagi, dan bakal bikin makin keruh lagi. Jadi pahit-pahitnya juga dia bisa mati gitu kan. Dan ketiga pastinya si Iki. Sebelumnya kan dia ditawarin dulu dengan perjanjian atau kontrak dengan si Vice ya. Jadi di bagian penyebutannya ini ada menjual jiwa pada iblis. Itu thrillnya lumayan kerasa, ditambah kameranya juga yang ngezoom out kan. Jadi penjelasan itu sih lumayan bikin merinding juga, menjual jiwa pada iblis. Jadi harus dipikirkan baik-baik. Dan setelah si Vice ini keluar, dia memang ngebantuin ngehajar para Deadman ya, tapi ternyata masih punya nafsu tersendiri, yaitu makan orang. Di case ini yang mau dimakan yaitu mamanya si Iki.
Jadi mamanya Ane lihat sih di sini kasihan amat ya di episode ini. Udah disuntrungin pas makan sama si Iki, diserang Deadman, mau dimakan si Vice. Aduh, bener-bener diserangnya kan sama si Mamut sampai mental kayak begitu, Pak. Kasihan amat itu mamanya ya. Jadi stop sampai sini teman-teman. Jadi di scene ini terutama ya, yang pertarungan dan seremoni Phoenix ini ya, yang hampir memakan setengah episode lebih ini, kita ini udah banyak dibikin naik turun seperti ini. Jadi ya bener-bener kita nontonnya itu seru banget aja di sini ya. Nah itu dia singkat kata. Dan untuk mengontrol si Vice ini, si Iki ini harus memakai Revice Driver. Nah terus juga pas tadi kayak melakukan perjanjian dan segala macam ya, terus juga dimana para Deadman ini menciptakan monster lewat orang juga, kita lihat seperti kayak ada kertas kontraknya gitu teman-teman ya. Nah, terus juga tema-tema monsternya juga ada yang ngasih info katanya selain hewan, terus juga di sini bilang katanya kayak origami gitu loh, kayak kertas lipat. Makanya bentuknya kayak kertas lipat kayak gitu ya. Nah, lanjut di sini untuk mengontrol si Vice, si Iki ini harus memakai Revice Driver kata si George. Selain banyak naik turunnya, ada juga beberapa kebingungan ke arah penolakan dari si Iki yang bikin menarik di sini ya, ketika dia proses menuju berubah menjadi si Revice ini ya. Dia mikir pasti ada konsekuensinya. Tapi ya gimana kalau Anda lihat keluarga Anda, terutama ibu Anda sendiri itu mau celaka. Ya pasti kita nggak akan pikir panjang dong ya. Sama juga kayak si Iki yang dimana kekeluargaannya itu sangat-sangat erat banget ya. Jadi dia nggak akan pikir panjang untuk melakukan ini itu. Tapi build up-nya itu sampai si Iki ini mau melakukan perjanjian, sampai memakai belt itu udah bagus. Asli bagus sih ya. Jadi nggak asal gimana ya. Iya gue mau perjanjian sama lu, udah sini gini. Jadi biasanya kan seperti itu mayoritas ya. Cuman di sini ada build up-nya, ada naik turunnya, kita dikasih beberapa konflik di sini itu bener-bener bagus terus. Dan kalau si Iki mati ya si Vice-nya ini mati ya. Jadi mungkin begitu sebaliknya kah? Atau si Vice yang memang sangat membutuhkan si Iki. Jadi ya si Iki-nya nggak boleh mati, nanti si Vice sendiri juga mati gitu ya. Dan kita juga nanti masih menunggu ambisi sesungguhnya dari si Vice ini apa ya. Jadi selain dia cuman keluar terus happy hora-hora gitu ya. Nah kita tungguin aja tujuan jelasnya si Vice ini apa ya. Itu dia ya, konflik antara si Revice dan Vice ini juga akan sangat menarik sekali. Dan untuk sequence perubahannya Anda nggak usah komentarin ya. Jadi kita bakalan langsung lanjut ke fight-nya aja. Cuman Anda masih bertanya-tanya aja sih sebelum berubah itu kenapa ada pop-up chat kayak begitu gitu. Muncul pop-up chat kayak di WhatsApp ya, atau kayak di Line gitu. Nah untuk fight-nya jelas oke. Ada vibe-nya Zero One gitu. Karena memang suite aktornya sama si Yuya Nawata ya. Dan si Revice ini tapi terlihat lebih banyak pakai kaki ya dia bertarungnya. Jadi beberapa angle kamera juga dibikin unik pas fight-nya, apalagi pas rider kick juga keren teman-teman. Pokoknya keren lah di sini, oke lah, udah nggak usah dipertanyakan lagi lah fight-nya untuk Kamen Rider zaman sekarang. Saber juga oke kan kemarin ya, Zero One juga oke gitu. Jadi sejak Reiwa emang fight-nya itu menjadi salah satu poin plus juga di serial Kamen Rider ya. Dan Ana kan bilang Ana kurang suka dengan si Vice ini karena terlalu rusuh, terlalu ribut, terlalu berisik. Jadi kalau istilah orang Sunda kan heureuy kuli bisa dibilang. Mungkin ada sebagian teman-teman yang di sini bilang, aku suka kan dengan si Vice kocaknya. Jadi banyak juga Anda lihat komen-komen seperti itu. Ya orang kan subjektif beda-beda ya. Kalau Anda sih kan kurang suka gitu ya. Tapi di sini Anda bakalan coba beradaptasi lah ya. Karena ada yang bikin unik dari si Vice ini, yaitu konsep si Vice yang kadang-kadang ini dia itu suka interaksi sama penonton. Jadi kayak macam Deadpool gitu kan, suka nanya-nanya penonton. Jadi di sini ada istilahnya yang namanya itu breaking the fourth wall ya. Jadi kayak sadar akan keberadaan penonton, makanya dia itu interaksi sama penonton. Di situ sih uniknya ya. Jadi Anda mau coba beradaptasi lah ya. Soalnya Anda jujur dari awal kurang suka dengan karakter-karakter kayak Momotaros, kayak si Vice gini yang berisik-berisik nggak jelas gitu ya, yang cuman pakai kostum gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Sekali lagi ini kan subjektif ya. Dan di akhir secara mengejutkan si Iki ini masih menolak diri untuk menjadi Kamen Rider. Jadi beltnya dibalikin lagi ke si George. Alasannya apa? Cukup kocak ya. Karena ingin menjaga pemandian. Nah ini unik lagi nih. Ini yang unik ya. Jadi kita harus tahu dulu makna-maknanya ya. Jadi jangan lihat apa sih konyol banget jaga pemandian ya. Jadi Anda juga udah janji bakalan bahas lagi soal adiknya si Iki ya, yaitu si Hyuga. Apakah ada after effect setelah dia gagal jadi Kamen Rider? Malah kakaknya ternyata ya. Dia lihat sendiri lagi depan matanya. Jadi karena si Iki ini udah ngebalikin beltnya ke si George, bisa jadi si George ini ngasih lagi ke si Hyuga di kemudian hari atau besok-besoknya. Ternyata di sini si Hyuga ini nggak bisa berubah lagi. Malah si Iki berubah lagi depan si Hyuga. Kalau kayak gitu kan menarik banget ya. Jadi kalau terjadi seperti itu,
ini bisa jadi titik yang sangat-sangat unik di mana ada bumbu-bumbu iri dan dengki dan juga sakit hati ke kakak sendiri. Gimana kalau kayak gitu ya? Jadi membawa permasalahan internal keluarga ke sebuah serial, sebenarnya yang temanya juga keluarga nih, si Revice ini juga nggak ada yang salah loh ya. Jadinya tuh nggak adem ayem doang kayak begitu doang, flat doang ya. Apalagi kalau si Iki dan juga si Hyuga ini bisa sampai jadi kayak si Kouta sama si Michi gitu. Jadi si Hyuga ini jadi Michinya gitu kan. Waduh, gila sih itu ya. Jadi soalnya udah mendukung juga nih wajah-wajahnya ke arah situ gitu. Menarik kalau seperti itu ya. Ya itu sih hanya sekedar prediksi dan harapan Ana aja ya, nggak usah terlalu dibawa serius teman-teman. Kalau kayak gitu mungkin menarik, mungkin sekali lagi ya. Kalau ada kalian mau imajinasi sendiri ya silahkan ya. Jadi kalau mau yang lurus-lurus aja nih, itu kan tadi prediksi ya. Kalau misalkan mau ada plot twist dan segala macam biar naik turun ya. Kalau mau yang lurus-lurus aja, si Hyuga ini tuh bisa jadi macam kayak si Goto di Kamen Oz. Jadi kayak nge-support si Revice gitu kan ya. Nge-support pakai senjatanya lah gitu. Jadi kayak meneruskan alat-alat yang diciptakan sama si George ke si Iki gitu ya, lewat si Hyuga ini gitu. Nah, sayang aktornya di sini udah nge-spoiler dia bakalan jadi rider katanya pas press conference kemarin ya. Jadi nggak seru. Semoga ada konflik lah antara second rider dan juga si first rider ini ya. Apalagi kalau ada rumor di mana si Hyuga ini jadi second rider menggunakan kekuatan Evil Rider, itu kan menarik banget gitu. Dan juga soal si George ya. Jadi cukup impress Ana sama dia di episode 1 ini, cukup menarik sekali karena gimmicknya yang dia buat di episode ini tuh sangat unik sekali. Cap Hachin itu lucu teman-teman ya, dan memperlihatkan keantusiasan dia sebagai seorang yang pintar sekaligus toku fans itu benar-benar unik banget ya. Semoga dia juga Ana harap nggak jadi rider. Udah begini aja cukup, begini aja udah ya. Nah, episode berikutnya si Iki ini masih menolak jadi rider sampai harus diceramahin sama mamanya. Which is good di sini karena ini kan dari keluarga juga, dimana biasa juga kalau kita punya masalah, kebanyakan dari kita curhatnya ke orang tua, gimana harus apa gua gitu. Ini oke loh, jadi tema keluarganya juga masih dapat teman-teman. Dan juga bakal muncul genom baru yaitu Eagle Genom ya. Jadi dari Kamen Rider Double itu. Dan mohon maaf ya teman-teman kalau Ana terlalu detail bahasnya di episode ini. Jadi kesannya itu Ana tuh pengen ini, pengen itu. Soalnya seru aja gitu bahasnya kayak gini ya. Jadi itulah dia pembahasan episode 1 Kamen Rider Revice, lumayan panjang juga. Jadi silakan kalian komentarin di bawah kalau kalian menemukan poin-poin yang menarik di episode 1 ini, atau ada bagian-bagian yang membuat kalian tuh terkesima di episode 1 ini, kalian komentar di bawah, oke? Ana pengen tahu ya. Sekali lagi, ayo kita ramaikan diskusi untuk episode 1 Revice ini. Komentarnya ayo kita lebihin dari 1000, isinya semua diskusi yang padat. Tenang aja, Ana bakal hargain komentar kalian semua, Ana bakal baca komentar kalian semua. Karena sekali lagi, untuk bahas-bahas itu, Ana nggak pernah menyepelekan atau menganggap remeh komentar kalian semua. Ana selalu baca untuk jadi masukan ke Ana ya. Jadi banyak juga masukan-masukan yang untuk jadi pembahasan yang benar-benar maksimal di sini. Thank you loh sekali lagi teman-teman ya. Terima kasih. Jadi mohon kerjasamanya teman-teman untuk 1 tahun ke depan. Semoga kita bisa menamatkan bahas-bahas Revice ini sampai selesai. Sama seperti rider-rider sebelumnya. Oke teman-teman, yoroshiku onegaishimasu. Segitu aja teman-teman. Terima kasih banyak. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow Instagram Ana di @reza_alexandria dan juga di @aganreza plus, dan juga ditunggu untuk Revice drivernya ya. Jadi Ana masih nunggu Pak. Sepertinya sih lagi dalam perjalanan. Semoga sih deket-deket ini. Jadi tolong bersabar teman-teman ya. Tetap bersabar, tetap support, dan jangan adu domba ya. Oke, bye-bye.